Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Kaifalukum? Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia nikmat yang luar biasa. Ini berupa kehidupan dalam keadaan sehat walafiat. Iman dan Islam yang masih tertancap di dalam diri kita dan kekuatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Salah satunya adalah thalabul ilmi dan juga tentu aktivitas-aktivitas lain yang insya Allah menjadi bagian dari upaya kita meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam selalu tercurah limpah kepada qudwah hasanah yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita seluruh umat. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran geografi dan sebagaimana melanjutkan di pembahasan sebelumnya, yakni masih pembahasan tentang pertanian. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang ragam pertanian. Nah, di sini kita akan coba memahami dan akan mencoba mengkaji beberapa ragam dari pertanian ini, dan tentunya ada manfaat yang sangat besar. Ada faidah yang sangat besar bagi kita semua hasil dari komoditas-komoditas pertanian ini. Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana pengantar tentang pertanian, lalu kemudian bicara tentang manfaat, dan insyaallah kaitannya dengan ragam ini tidak akan terlepas dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Namun kembali ana mengingatkan pada antum semua ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah aktivitas thalabul ilmi yang kita jalankan di kesempatan kali ini akan senantiasa berjalan dengan berbagai wasilah yang tentunya mudah-mudahan juga tidak akan mengurangi keberkahan aktivitas kita. Dan baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mohon disimak dengan baik-baik. Silahkan dicatat apa yang menjadi poin-poin penting ya, yang bisa dijadikan sebagai pemahaman dan pengetahuan antum semua. Dan kita mulai di kesempatan kali ini materi yakni tentang ragam pertanian. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, paling tidak di sini ada gambaran ragam pertanian secara garis besar sebagaimana di pertemuan pertama disampaikan, yakni ketika kita bicara pertanian maka ini bicara tentang pertanian dalam dimensi yang luas. Ya, paling tidak di sini kita akan coba melihat ada 3 jenis secara umum ragam dari pertanian ini. Yang pertama itu adalah budidaya tanaman itu sendiri, yang sering secara spesifik juga disebut sebagai pertanian. Namun kita sebut dalam hal ini adalah budidaya tanaman. Yang kedua, ini adalah budidaya hewan. Dan yang dimaksud dengan budidaya hewan di sini lebih kepada hewan-hewan yang hidup di daratan. Dan yang ketiga, kita bahas tentang budidaya ikan. Nah, ini berarti spesial hewan-hewan yang itu hidup di wilayah perairan, entah itu lautan, entah itu sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran
pembahasan di ragam pertanian ini, yakni tentang budidaya tanaman, budidaya hewan, dan juga budidaya ikan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, masuk di yang pertama, yakni budidaya tanaman. Maka di sini ada beragam budidaya tanaman yang muncul seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan manusia, seiring berjalannya meningkatnya daya kreativitas pemahaman manusia terhadap kadar-kadar yang telah Allah ciptakan terkait dengan berbagai tanaman dan lain sebagainya, yang kemudian manusia mencoba melakukan pengamatan-pengamatan, lalu kemudian menganalisa, lalu kemudian menyimpulkan, lalu muncullah aktivitas budidaya di sini. Nah, di sini ada orientasi ataupun tujuan dari manusia melakukan aktivitas budidaya. Di awal, ya tentu manusia melakukan ataupun melaksanakan aktivitas budidaya ini dalam rangka untuk meraih tujuan, yakni berupa tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paling tidak dalam hal ini, Anda akan memberikan gambaran secara umum. Ini bicara tentang pemenuhan pangan, sandang, papan, dan hal yang lainnya. Nah, dari aktivitas pertanian ini akan menimbulkan ataupun akan menghasilkan dengan orientasi ataupun tujuan paling tidak 3 hal. Berikut tambahan yang lainnya, karena akan sangat kompleks sebenarnya. Dari pertanian ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat banyak, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hajatul asasiyah, yakni berupa pangan, sandang, dan papan saja. Namun tentu kita akan coba dari budidaya tanaman ini, kita melihat ambil contoh, misalkan pangan. Ya. Ini ada orientasi ketika melaksanakan budidaya tanaman adalah untuk menghasilkan menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia berupa pangan. Ambil contoh dari makanan pokok. Ya tentu bangsa Indonesia, wabil khusus kita ya. Ini makanan pokoknya itu adalah nasi, ya, bukan beras. Ya. Kalau beras itu bahannya lalu diolah menjadi nasi. Nah, ini makanan-makanan pokok bukan hanya dari biji-bijian, semisal beras tadi ataupun jagung ataupun gandum dan yang lainnya. Tapi juga ada makanan-makanan pokok yang itu bersifat umbi-umbian. Nah, ini juga termasuk bagian dari makanan pokok. Makanan pokok yang itu merupakan bagian dari pemenuhan pangan. Ataupun yang lainnya, untuk pangan ini sendiri bisa berupa sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, di sini manusia melaksanakan ataupun melakukan aktivitas budidaya tanaman pokok untuk makanan-makanan pokok, semisal padi gitu ya, untuk menghasilkan beras, ataupun gandum untuk menghasilkan yang namanya tepung ya, ataupun yang lainnya, misalkan umbi-umbian ya, ini juga untuk menghasilkan makanan pokok ataupun jenis-jenis makanan pokok yang lainnya. Nah, selain itu juga manusia melakukan budidaya hortikultura, ya paling tidak dalam ini adalah sayuran dan juga buah-buahan. Bukan makanan pokok, bisa jadi di wilayah-wilayah tertentu buah-buahan, salah satu buah mungkin dijadikan sebagai makanan pokok. Ambil contoh misalkan buah kurma, bisa jadi itu adalah makanan pokok di daerah Timur Tengah dan wilayah yang lainnya. Nah, namun kembali ke pembahasan, satu yang pertama itu adalah untuk menghasilkan pangan. Dalam hal ini pangan bisa tanaman untuk makanan pokok ataupun sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya. Ya. Makanan pokok tadi juga bisa biji-bijian, bisa umbi-umbian, dan bahkan juga bisa buah-buahan. Nah, bahkan ada juga yang itu bisa diambil dari pohonnya itu sendiri. Ambil contoh misalkan makanan pokok sagu, itu diambil dari pohonnya. Nah, itu gambaran yang pertama, yakni aktivitas pertanian ini ataupun budidaya tanaman ini untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ya. Ada juga kebutuhan yang berikutnya, yakni untuk sandang ataupun pakaian. Ya. Untuk pakaian,
ini dari budidaya tanaman. Ya ambil contoh misalkan kapas gitu ya. Kapas dihasilkan dari tanaman kapas, ataupun orang sini sering bilang tanaman kapuk ataupun randu. Di sana menghasilkan yang namanya kapas, di mana kapas ini bisa dipintal akhirnya menjadi benang, kemudian benang dirubah menjadi kain, diolah kembali menjadi baju misalkan. Nah, ini tujuan dari aktivitas budidaya tanaman, di mana tanaman yang itu diambil kapasnya ataupun diambil seratnya, ya. Di mana dari serat-serat tersebut bisa dijadikan sebagai benang, kain, dan seterusnya sampai menjadi pakaian. Nah, ambil contoh misalkan pakaian seperti itu. Nah, ada juga serat-serat yang itu bisa diambil bukan hanya dari kapasnya, ataupun bukan hanya juga diambil dari pohonnya, juga bisa diambil dari akar-akarnya, bisa juga diambil dari batangnya sendiri, dan lain sebagainya. Ini gambaran bagaimana manusia memenuhi kebutuhan sandangnya itu, salah satunya itu dengan budidaya tanaman. Kalaulah masa lalu budidaya tanaman itu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan saja, namun zaman berkembang, kebutuhan manusia semakin meningkat dari sisi kualitas, akhirnya manusia mengembangkan tanaman budidaya bukan hanya untuk pangan, tapi juga untuk sandang dan bahkan juga untuk papan. Ambil contoh, dan yang ketiga untuk papan, yaitu kayu-kayuan untuk membuat rumah, ya, daun-daunan juga untuk melindungi bagian atap dan lain sebagainya. Ini juga adalah bagian dari aktivitas tujuan budidaya tanaman yang dilakukan oleh manusia. Ataupun untuk hal yang lainnya, semisal getah karet untuk menghasilkan karet, baik itu karet gelangka ataupun karet untuk membuat ban, list kaca dan lain sebagainya, bahkan penghapus dan lain sebagainya. Itu juga adalah bagian dari aktivitas budidaya tanaman agar manusia bisa mendapatkan hasil dari tanaman tersebut yang dimanfaatkan bukan hanya untuk pangan, sandang, papan, tapi juga bisa untuk yang lainnya. Ataupun bisa jadi resin, ya, yang bisa diambil dari tanaman pinus misalkan, itu juga bisa dimanfaatkan getahnya itu untuk bahan bakar ataupun bahan baku untuk produksi di industri tertentu. Nah, ini gambaran. Jadi aktivitas budidaya tanaman ini bukan hanya untuk pangan saja, tapi semakin ke sini Allah karuniakan akal pada manusia dan akhirnya semakin berkembang. Ambil contoh misalkan untuk makanan, ya, itu bisa ambil nasi. Nah, itu juga merupakan bagian dari tujuan dari budidaya tanaman. Sekalipun itu yang memang paling utama dari budidaya tanaman ini. Tapi tentu ada banyak hal di sana yang itu selain untuk pangan saja, tapi juga untuk sandang, papan, dan juga yang lainnya. Iwan wahwatbillah rahimakumullah. Ya, agak sedikit dipercepat. Kita akan bahas yang berikutnya, ini ragam budidaya hewan. Nah, ini hampir mirip dengan ragam budidaya tanaman. Untuk budidaya hewan, untuk dijadikan ternak, merupakan kemampuan dasar manusia setelah manusia melewati yang namanya fase berburu. Ya, semakin berkuranglah hewan, lalu kemudian manusia dengan kadar akal yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, lalu melakukan berbagai pengamatan terhadap berbagai peristiwa, lalu kemudian menganalisa, lalu kemudian menyimpulkan, akhirnya manusia bisa melakukan yang namanya budidaya hewan, yaitu dengan cara beternak. Nah, kemampuan inilah yang akhirnya merubah orientasi manusia dalam budidaya tanaman juga. Budidaya hewan ataupun beternak. Yang tadinya adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya hajatul asasiyah wabil khusus, itu adalah pangan, walaupun itu memang yang paling dominan, namun juga ini kebutuhan-kebutuhan lainnya. yakni untuk sandang, untuk papan, bahkan untuk yang lain yang lebih luas lagi. Yang kadang itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder ataupun tersier. Ambil contoh misalkan untuk pangan. Ya. Untuk pangan, ya ini diambil dagingnya, kan gitu, seperti ayam, sapi, kerbau, ataupun kambing, domba, dan lain sebagainya. Diambil telurnya, telur puyuh, telur bebek. Nah, ini diambil. Ataupun lemaknya, itu juga sama di dalam hewan-hewan, itu bisa diambil, dan juga yang lainnya itu untuk pangan. Ataupun untuk sandang,
Ambil misalkan bulunya, ya bulunya bisa digunakan serat-serat di dalam bulu ataupun kulit, ya itu bisa dibuat jaket kulit. Bulunya itu bisa dibuat mantel dan lain sebagainya, itu adalah sandang. Pun demikian papan dalam hal ini adalah rumah ataupun pemukiman. Ya bisa juga dijadikan sebagai misalkan tenda yang terbuat dari kulit. Nah, ini juga bagian dari pemanfaatan dari budidaya hewan yang orientasinya semakin berkembang, bukan hanya untuk pangan saja, tapi juga untuk sandang dan juga untuk papan dan yang lainnya. Bahkan dari yang lainnya, misalkan dari hewan tersebut diambil tenaganya. Maka ada yang namanya delman kan gitu ya. Ada yang namanya pembajak sawah menggunakan kerbau ataupun yang lainnya. Ini menggunakan tenaga. Ataupun dari minyaknya. Minyaknya bisa dikembangkan menjadi obat-obatan dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari orientasi budidaya hewan ataupun beternak yang membudidayakan hewan lalu menghasilkan tujuan-tujuan ataupun targetan-targetan dari hasil ternak tadi. Nah, itu gambaran untuk budidaya hewan. Dan selanjutnya ini ada ragam budidaya ikan. Ini juga cukup luas dan sama, dan kita memahami yang namanya perairan di dunia ini ya bisa dikatakan meliputi 2/3 permukaan yang ada di planet bumi. Nah, di sini punya potensi yang sangat besar ya, di mana menghasilkan berbagai komoditas dari perairan ini. Salah satunya itu adalah ikan dan juga turunan-turunannya. Maka di sini manusia pun memanfaatkan ataupun melakukan berbagai riset, melakukan berbagai pengamatan, analisa, dan akhirnya memberikan kesimpulan, lalu ikan ini ternyata bisa dibudidayakan. Kenapa mesti dibudidayakan? Sama sebagaimana halnya dengan budidaya tanaman ataupun budidaya hewan secara umum, budidaya ikan pun adalah dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bisa memiliki kualitas yang lebih dibandingkan secara alamiah. Meningkatkan produktivitas sehingga jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Nah, dan bahkan bisa, yang ketiga ini bisa jauh lebih cepat. Nah, ini yang diharapkan dari budidaya yang dilakukan oleh manusia. Untuk apa saja? Sama, ini pun orientasi bukan hanya untuk pangan, ternyata ini juga bisa untuk sandang, untuk papan, dan juga untuk yang lainnya. Ambil contoh untuk pangan. Ya sama, yang juga diambil dagingnya seperti itu, kulitnya dan lain sebagainya. Untuk sandang ini bisa diambil siripnya, untuk sisiknya, cangkangnya dan lain-lain. Ini untuk dikembangkan di sandang. Ataupun untuk papan dalam hal ini sebagai pelengkap, bisa jadi pewarnanya, mineral-mineral yang itu dimanfaatkan oleh manusia. Ataupun yang lainnya. Yang lainnya bisa dijadikan sebagai komoditas farmasi, alat kosmetik dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran tentang ragam budidaya ikan. Nah, Iwan alhamdulillah rahimakumullah, itu gambaran tentang ragam budidaya pertanian, baik dari budidaya tanaman, budidaya hewan, ataupun budidaya ikan, yang ternyata bukan hanya untuk kebutuhan pangan, tapi juga untuk kebutuhan sandang, untuk kebutuhan papan, dan juga untuk kebutuhan yang lainnya. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pada diri manusia itu adalah berupa akal, potensi yang luar biasa untuk bisa dikembangkan. Ambil contoh di sini, misalkan ada satu gelas. Nah, antum nanti bisa ambil contoh satu gelas susu. Nah, ini berasal dari hewan. Nah, sapi misalnya. Ataupun ini kopi. Ini kopi, cangkir kopi ini bisa dari kopinya itu sendiri mengandung gula dan lain sebagainya. Ini produk-produk pertanian. Ataupun di sini ada kue. Ini macam-macam, bisa ada tepung, bisa ada gulanya, ada telurnya dan lain sebagainya. Ini produk pertanian, produk budidaya tanaman, budidaya hewan, dan juga budidaya ikan. Nah, ini gambaran tentang bagaimana pemanfaatan dari ragam budidaya pertanian itu sendiri. Nah, itu mungkin sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami oleh antum semua, dan tentunya mudah-mudahan kehidupan kita saat ini dan juga ke depan senantiasa diliputi oleh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakumullah kafir atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.